Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen mata kuliah Hikmatut Tasyri. Perkenalkan, nama saya Evelyn Diagustari dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab salah satu soal UAS yang saya pilih, yaitu buatlah video mengenai hikmah pernikahan dan dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan zina. Jadi di sini saya akan menjawab, sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali secara nakliyah maupun akliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyariatkan Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini. Bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahalul atau membujang. Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibatkan rusak tatanan masyarakat dan dekadensi moral, sehingga kemurnian fitrahnya tetap terjaga. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah ketenangan jiwa dan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk relasi seksual, akan tetapi insting ini akan berakibatkan negatif jika tidak diberikan frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Yang keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Nah, yang selanjutnya menyambung keturunan. Hikmah menikah dalam melahirkan anak-anak yang salih, beriman, bertakwa, anak yang cerdas dan emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan. Selanjutnya juga, pasti kalian juga tidak asing dengan kata-kata menikah untuk menyempurnakan separuh agama kita. Itu benar. Jadi, pertama, pernikahan juga dianggap sebagai langkah yang dapat membuat seseorang untuk menyempurnakan separuh agamanya. Konsep ini berasal dari hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa menikah merupakan bagian dari ibadah dan dapat memperkokoh iman seseorang. Dengan menjalani pernikahan yang Islam, seseorang dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada lagi, menjaga diri dari zina. Dalam masyarakat seringkali dipenuhi dengan godaan dan kemudahan akses terhadap kehidupan seksual yang bebas. Pernikahan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga moralitas dan kehormatan diri. Lalu ada juga hikmahnya yang terakhir adalah meningkatkan derajat di sisi Allah. Pernikahan juga memberikan peluang untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Dalam ajaran Islam, menikah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad
dan orang-orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala besar dari Allah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa Islam mengharamkan zina. Jadi yang pertama adalah alasannya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasib anaknya. Apakah anak yang lahir itu dari keturunannya atau hasil perzinaan? Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternodai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terwujud dan hubungan kasih sayang antara suami istri juga akan menjadi rusak. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dan berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memelihara baik harta maupun anak-anaknya dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri atau si suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima yaitu merebakkan perzinaan di masyarakat, menyebabkan perkembangan berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Di samping itu juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh immunity penderitanya sehingga dia akan mati perlahan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah dan sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.